السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا الرحمة المهداة. صدق الله وصدق رسوله. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, atas perkumpulan yang luar biasa hebat, perkumpulan yang diadakan dan didirikan demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat orang tua kita, habaib, asatid, dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak ini semua, perkumpulan kita di sini, menjadi wasilah untuk agar supaya kita dikumpulkan bersama lagi bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga guru-guru kita, orang-orang tua kita, para asatid, dan juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Perkumpulan yang luar biasa hebat. Kalau seandainya sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha untuk menemui Rasulullah, untuk melihat betapa indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apalah dayanya kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup 1400 tahun setelah meninggalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyaddin nasi li hubban." Termasuk daripada orang-orang yang paling cinta denganku, paling besar kecintaannya terhadapku, nasun yakununa min ba'di, adalah orang-orang yang akan diciptakan Allah setelah aku pergi, setelah aku tiada. Mereka adalah orang-orang yang hidup setelah zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Mereka rela demi melihatku, demi bertemu denganku, mereka rela mengorbankan keluarganya, mereka rela mengorbankan harta-hartanya demi untuk melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau mengorbankan apapun yang mereka miliki kalau seandainya itu dapat menjadikan mereka berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dengan harapan bahwasanya hati kita dapat membayangkan betapa indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa baiknya perangai Rasulullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak tanduk dan bertutur kata yang dengan kata-kata yang begitu mulia. Fatrabu yahlal mathani, senanglah wahai orang-orang yang merupakan ahlul Quran. Fahazarul yumni gharrak, karena sungguhnya burung keberkahan telah berkicau di sana dan di sini. Wastadhi'u bi jamalin, dan mintalah pancaran cahaya dengan keindahan. Faqa fil husni tafarrad, yang mana keindahan tersebut merupakan keindahan yang tiada tara, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah betul pada saat kita melantunkan qasidah
daripada Habib Ali Al-Habsyi, kita menghayati daripada makna tersebut. Betulkah hati kita ketika berkumpul di sini melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini terkadang di dalam setiap perkumpulan yang diadakan untuk siapapun itu, di rumah siapapun, di tempat siapapun, satu hal yang seharusnya kita periksa adalah apa niat kita pada saat menghadiri majlis-majlis tersebut. Apakah hanya ingin menyantap daripada hidangan-hidangan yang dihadirkan oleh orang-orang yang memiliki rumah atau yang memiliki tempatnya? Apakah kita berkumpul di sini betul demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita ingin membayangkan bagaimana keindahan Rasulullah yang digambarkan oleh Ummu Ba'bad? Ajmalun nasi min ba'id wa ahlahum wa ahsanuhum min qarib. Orang yang paling bagus kalau seandainya nampak dari jauh, dan paling indah dan paling manis pada saat berada di dekat kita. Apakah betul keindahan tersebut telah menyelimuti hati kita bersama? Apakah keindahan tersebut menjadikan kita orang-orang yang memiliki kerinduan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fahim taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Kalau seandainya betul-betul kita cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita bergoyang karena kita memiliki kesenangan yang sedang memuncak. Kalau seandainya tidak memiliki getaran hati dan goyangan kesenangan ketika disebutkan nama baginda Nabi Muhammad, ketika disebutkan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka fi tariqil hubbi kadhib, sesungguhnya engkau bohong di dalam jalan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang sudah memiliki getaran hati, kecintaan, dan mereka adalah orang-orang yang tersentuh, yang berlinangan air matanya pada saat disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mereka ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka di saat disebutkan nama Rasulullah mereka akan bergoncang, mereka akan bergetar pada saat disebutkan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang memiliki kecintaan seperti ini sudah pasti mereka akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui, hanya kecintaan saja itu tidak cukup. Hanya mengaku bahwasanya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah cukup, sampai dibuktikan dengan dalilul mutaba'ah, sampai betul-betul kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akhlaknya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pun merasa sama. Orang yang punya cinta, akan tetapi mereka bisa jadi terhijab daripada cinta tersebut, terhijab daripada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, illa in kana min syu'mil kasb, kecuali kalau seandainya gara-gara perbuatan kita, perlakuan kita, dan tindak tanduk kita yang jelek. Apa yang kita lakukan daripada kesalahan demi kesalahan demi kesalahan bisa jadi menghijab kita. Meskipun di situ ada kecintaan, namun kecintaan tersebut akan kalah dengan apa yang kita lakukan kalau seandainya terus-menerus kita tutupi cinta tersebut dengan perbuatan yang salah dan dengan mukhalafah li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa in kana min syu'mil kasb, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fahadu ala syam'at imanikum, kata beliau, maka jaga kita ini pada saat mencintai Nabi Muhammad SAW seperti orang yang sedang menyalakan lilin. Bagaimana agar supaya lilin tersebut terus hidup, terus terbakar sampai kita bawa mati. Kalau seandainya tidak mampu kita menjaga lilin tersebut agar terus menyala, maka jangan salahkan nanti kalau seandainya di akhirat kita tidak dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad wal-'iyadzu billah. Ini yang seharusnya kita pahami betul. Kita lihat para wali-wali Allah, mereka memiliki nasab yang bagus, namun mereka tidak iftikhar, mereka tidak berbangga-bangga saja dengan nasab tadi, akan tetapi mereka mengisi kemuliaan nasab dengan kemuliaan amal dan perbuatan mereka. Seperti Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, beliau azimul hal, mendapatkan hal yang seperti itu apakah dengan membangga-banggakan bahwasanya beliau keturunan baginda Nabi Muhammad SAW saja? Apakah hal tersebut didapatkan oleh beliau dengan berleha-leha, tidak memiliki mujahadat? Setiap wali min awliya'illahil muqarrabin
Mereka adalah orang yang berkorban demi baginda Nabi Muhammad, dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan waktunya, dengan apapun yang mereka miliki. Mereka meniti setapak demi setapak jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, "Man qala bi anna tarka at-ta'at wa fi'la al-manhiyat la tadurru ahadan yantasibu li ahadin minas salihin faqad iftara 'ala Allah kadhiban." Berarti mereka orang yang mengatakan bahwasanya meninggalkan daripada ketaatan-ketaatan atau melakukan daripada kejahatan-kejahatan, kejelekan, maksiat dan lain sebagainya, kemudian mereka merasa dan mengira bahwasanya seseorang itu tidak akan terkena hukuman, tidak akan terkena tindakan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berbohong atas nama Allah. Ini kata Al-Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu, seorang cucu yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iftara 'ala Allah kadiban, orang tersebut telah membuat-buat atas nama Allah. Wa khalafal ijma', dan dia telah keluar daripada kesepakatan semua umat Islam, semua ulama di dunia ini. Tidaklah seseorang akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui jejak atau jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan, kita pada saat berhadapan dengan Allah, pada saat kita menyembah Allah, salat yang kita laksanakan bahkan tidak akan bisa sah kalau tanpa kita bersalawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta babullahi fa ayyum ru'un yuridu an yadkhula min ghairi babihi la yadkhul. Engkau adalah pintu Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang ingin masuk ke hadratullah, orang-orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak melalui jalanmu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu, mereka tidak akan bisa masuk. Ini adalah kunci daripada kesuksesan di dunia dan di akhirat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian di dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah, contoh yang baik. Contoh yang baik, bukan baik menurut kita. Sesungguhnya yang baik atau yang buruk bukan ditentukan oleh syahwat diri kita, bukan ditentukan oleh lembaga tertentu. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik menurut Allah, maka kita sebagai mukmin haruslah beriman dan meyakini bahwasanya itu adalah yang terbaik. Dan yang mana yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita yakini bahwasanya itu adalah yang buruk meskipun tidak sesuai dengan apa yang ada di diri kita. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang kita miliki ini bisa jadi tidak kita rasakan indahnya karena kita tidak menjalani apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau seandainya 3 hal tersebut di dalam diri seseorang mukmin, maka ia akan mendapati kemanisan daripada keimanan tersebut. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi zat yang paling ia cintai, melebihi daripada segala makhluk dan seisinya. Siapapun itu, kecintaan inilah baru akan membawakan kita kepada merasakan manisnya keimanan. Cinta yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, cinta yang menjadikan mereka rela mengorbankan jiwa mereka, rela menjadikan diri mereka sebagai tameng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana cerita daripada sahabat-sahabat yang kita dengarkan di malam-malam yang penuh dengan keberkahan ini. Banyak daripada sahabat-sahabat yang mana matanya keluar, yang mana mendapatkan tusukan-tusukan pedang demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memiliki kesempatan untuk membela Rasulullah dengan nyawa kita seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dulu. Akan tetapi Rasulullah telah meminta kita untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Rasulullah telah memerintahkan kita untuk memperlakukan orang-orang yang diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan pengagungan yang besar. Sahabat-sahabat, jangan pernah menyentuh daripada kemuliaan mereka. Jangan pernah memojokkan salah satu pun daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, karena mereka membela Rasulullah dengan nyawa, dengan raga, dengan harta dan segala yang mereka miliki. Itu adalah kemuliaan yang tidak akan bisa didapatkan salah satu di antara kita pada malam ini. Meskipun kita, lau anfaqa ahadukum mil'a Uhudin dhahaban
Kalau seandainya kita mengorbankan sebesar gunung Uhud emas demi baginda Nabi Muhammad untuk mengadakan maulid, untuk membela Rasulullah SAW, itu tidak akan bisa menyamai bahkan setengah mud yang mereka keluarkan, bahkan sedikit daripada harta yang mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan kita ikhwani yang dimuliakan oleh Allah adalah meninggalkan syahwat kita demi mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyisihkan sedikit daripada waktu kita untuk mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rela merasakan sengsaranya, berleha-leha menikmati masa muda dan lainnya demi ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah paling senang dengan orang yang belajar. Kita rela menghabiskan masa muda untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan orang yang berakhlak. Kita rela meninggalkan kesombongan, kita rela meninggalkan rasa hasad, semuanya demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pengorbanan yang seharusnya kita lakukan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak mau meninggalkan sesuatu yang makruh demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita tidak mau melakukan sebuah hal yang sunnah demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu adat saja, kalau seandainya satu amal kita tinggalkan, padahal ini adalah hal yang sangat kita cintai, namun kita rela meninggalkannya demi baginda Nabi Muhammad SAW, bisa jadi itu adalah sebab kita ditoleh oleh Rasulullah dan mendapatkan nazarah dari beliau dan diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pasang niat di malam yang penuh dengan keberkahan ini. Kita pasang niat, kita jadikan niat kita adalah orang-orang yang hendak berkorban demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau menyisihkan kesenangan demi kesenangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak senang kalau seandainya kita kumpul-kumpul namun di hati kita ada iri dan dengki. Tidak senang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak bahagia kalau seandainya umatnya yadribu ba'dhum riqaba ba'dhin, sebagaimana di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dakum liqaba ba'dhin. Jangan setelah aku meninggal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian jadi saling berperang, kalian jadi saling bermusuhan, salah satu memukul daripada leher dan memenggal leher salah satu dari yang lainnya, entah itu dengan fisik, entah itu dengan omongan, entah itu dengan hasad dan lain sebagainya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mimpi, dan mimpi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana caranya agar supaya semua umatnya Rasulullah masuk surga Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama tafsir, Allah Subhanahu wa ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberikan engkau apapun sampai engkau ridha, sampai engkau senang, sampai engkau lega. Apa permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu, wahai Allah, aku tidak ridha kalau seandainya ada satu pun umatku masuk neraka. Dan ikhwani, alangkah banyak daripada hal-hal yang kita lakukan, satu saja bisa memasukkan kita ke dalam api neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Apakah kita tidak ingin menghilangkan sifat-sifat tersebut dari diri kita masing-masing? Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah cerminan untuk mukmin lainnya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengartikan dan menafsirkan daripada hadis ini dengan 3 tafsiran, kata beliau. Yang pertama, al-mu'minu mir'atul mu'min, mirip seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu man wu'idha bi ghairi. Orang yang akan mu'min, mir'atul mu'min artinya orang mukmin adalah cerminan untuk mukmin yang lainnya. Yang pertama, tafsirannya kata beliau mirip seperti hadis as-sa'idu man wu'idha bi ghairi. Dia melihat sifat-sifat jelek di orang-orang mukmin yang ada di sekitarnya, maka dia ketahui bahwasanya itu jelek dan ia tinggalkan. Dia melihat sesuatu yang bagus yang dilakukan oleh mukmin lainnya, dia anggap itu bagus dan ia laksanakan. Orang yang berhasil, orang yang bahagia adalah orang yang tidak perlu tunggu ia mengalami hal serupa baru dia mau belajar. Lihat orang-orang yang bermusuhan satu sama lain, mencaci satu sama lain, kita sudah cukup dengan melihat mereka dan kita mengetahui bahwasanya saling caci, saling dengki, saling membenci itu jelek, berarti kita tinggalkan. Al-mu'min mir'atul mu'min. Yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atul mu'min, kata beliau mirip seperti
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ia jadikan seorang mukmin itu seperti kaca. Kalau kita berkaca di kamar, kaca kita ada kotoran, apa yang kita lakukan? Kita bersihkan kotoran tersebut sehingga in'ikas atau cerminan yang ada di kaca tersebut menjadi jelas dan terang. Jadi kita menginginkan kaca tersebut senang, terang, benderang, bersih, sebagaimana kita menginginkan diri kita terang, benderang dan bersih dengan pantulan cahayanya. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah satu di antara kalian sampai ia cintai sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri, untuk saudara-saudara seimannya. Itu adalah tafsiran yang kedua. Dan yang ketiga, al-mu'min mir'atul mu'min. Ini sedikit tidak baik, ini sedikit tidak bagus. Seperti perkataan syair, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi وعاد محبيه بقول عداته فأصبح في ليل من الشك مظلم. Yang ketiga adalah ia akan melihat orang lain sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Kalau di dalam dirinya hanya ada kedengkian, kebencian, kejelekan, maka ia juga akan menganggap orang-orang mukmin di sekitarnya jelek sama seperti dirinya. Kalau seandainya yang ada di dalam dirinya kebohongan, kepalsuan, ia juga akan menganggap orang-orang mukmin yang ada di hadapannya sedang melakukan hal yang sama. Itu semua adalah pancaran daripada dirinya sendiri yang kembali kepadanya. Yang ia lihat adalah apa yang ada pada dirinya. Kemudian gara-gara jeleknya sarirah tersebut, jeleknya apa yang ada di dalam batin mereka, justru dia menjadi orang-orang yang membenci orang-orang yang cinta dengannya. Ada orang-orang yang mencintai kita gara-gara sedikit daripada kejelekan yang ada di dalam batin kita, kita menganggap kabar-kabar yang miring tentang orang-orang yang mencintai kita tersebut juga salah. Itu adalah kebohongan. Dia menganggap itu benar, sedangkan yang membawa kabar ini adalah musuh-musuhnya yang sejati. Karena setiap orang yang berteman denganmu kemudian tidak membawakan manfaat untukmu di dunia maupun di akhirat, maka itu adalah musuhmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, al-akhillau ba'duhum yawmaidin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Semua teman, semua orang yang memiliki hubungan satu sama lain nanti di hari kiamat akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Apakah kita tinggalkan kecintaan-kecintaan mereka, kebersihan-kebersihan mereka, pencapaian-pencapaian jasa-jasa mereka karena ada segelintir orang yang membawa hal-hal yang salah? Kemudian itu memicu daripada hasud atau kekotoran yang ada di dalam diri kita, kemudian kita jadi membenci mereka. Wal'iyadzubillah. Itu adalah pertanda bahwasanya ada yang kotor di dalam diri kita. Mari bersama-sama di malam yang penuh dengan keberkahan ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita maafkan setiap orang yang memiliki kesalahan pada kita dan itu berhubungan dengan hal-hal yang menyinggung kita. Kita maafkan orang-orang yang memfitnah kita dengan fitnah-fitnah yang sebetulnya tidak kita lakukan. Kita jadikan persaudaraan di atas segala-galanya. Karena itu semua akan membuat bahagia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita yang penuh dengan keberkahan ini menjadikan kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita orang yang rela berkorban dengan demi Rasulullah, menjadikan kita orang-orang yang meniti jejak salafus saleh, menjadikan kita khairu khalaf bi khairi salaf. Hadza ma'qul wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.